anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Tuhan,
Terima kasih atas suara yang indah, gerakan yang semangat, memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Nah, sebelum menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian berikut ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, satukan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami Tuhan untuk memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dan apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul Pikirkan Akibatnya. Oke, firman Tuhan ini diawali dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengingatkan kita tentang kehidupan orang-orang Farisi yang sangat paham betul tentang firman Tuhan dan sangat mampu menjelaskan panjang lebar semua yang ada di kitab suci. Tapi, ada tapinya. Firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan. Kita tidak bisa melihat berbuah. Firman Tuhan itu tidak berbuah dalam kehidupan mereka. Artinya gini, mereka bisa menjelaskan firman Tuhan itu panjang lebar. Tapi, dalam kehidupan mereka, kita tidak melihat sikap mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Misalnya gini ya, jangan mencuri. Mereka menjelaskan tuh, mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan orang lain. Itu mencuri. Mereka bisa ngejelasin seperti itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari orang Farisi ini, mereka mencuri gitu loh. Mereka menjelaskan mencuri itu adalah dosa. Tapi dalam kehidupannya, mereka melakukan dosa itu. Nah, itulah orang-orang Farisi. Ya. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita seperti itu. Tuhan Yesus menginginkan kita merespon firman Tuhan itu bukan hanya sebatas pemahaman, menghafal. Aku hafal loh banyak firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita harus melakukan dalam kehidupan kita. Untuk memahami lebih lanjut lagi tentang firman Tuhan ini yang mengatakan pikirkan akibatnya, Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Isi khotbahnya itu adalah tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu orang membangun rumah dengan pondasi batu, yang satu orang lagi membangun rumah dengan pondasi yang terbuat dari pasir. Orang yang membangun rumah di atas batu tentu memerlukan tenaga yang ekstra, karena batu itu kan besar, berat, dan mengangkutnya perlu tenaga yang ekstra, dan menyusunnya pun perlu pemikiran yang matang. Berapa batu yang harus aku perlukan untuk membangun rumah ini? Ya, untuk menyusun batunya pun harus penuh perencanaan. Kemudian untuk orang yang membangun rumah di atas batu itu perlu waktu yang lebih lama, perlu tenaga yang lebih ekstra, perlu biaya yang lebih mahal, perlu waktu yang lebih lama, perlu material yang bagus untuk membangun pondasi yang terbuat dari batu. Sementara yang satu lagi membangun rumah dengan pondasi pasir. Pasir itu ringan ya, disusun bangun rumahnya, tidak memerlukan pemikiran yang ekstra. Menyusun pasirnya tidak perlu, tinggal disusun saja seperti itu, ditumpuk, tidak memerlukan biaya yang lebih mahal ya. Pokoknya rumahnya berdiri aja, cepat, yang penting cepat selesai gitu ya. Rumah berdiri tapi pondasinya tidak kokoh. Berbeda dengan orang yang satu lagi membangun rumah dari pondasi yang dari batu itu, mereka sama-sama bekerja, mereka sama-sama mendirikan rumah.
rumahnya berdiri. Tetapi apakah akibatnya? Ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumah mana yang lebih kokoh berdiri? Pasti rumah yang dengan pondasi batu yang akan berdiri, baik hujan turun, banjir datang, bahkan badai datang sekalipun, rumah yang berpondasikan batu tadi tetap berdiri kokoh. Berbeda dengan rumah yang berpondasi dari pasir. Ketika hujan datang, pondasi yang terbuat dari pasir itu akan terhanyut, akan tersapu oleh air hujan, akan tersapu oleh banjir. Akhirnya rumah itu rubuh. Nah, dari perumpamaan itu, pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita adalah Tuhan Yesus menginginkan kita bukan hanya sebatas memahami firman Tuhan itu, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tahu, tapi Tuhan Yesus pengen kita paham, memahami, mengetahui, memahami, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu berbuah dari perilaku kita kepada sesama, baik kepada Tuhan, ya. Jadi pesan Tuhan Yesus itu bukan hanya sebagai pengetahuan saja firman Tuhan itu, tapi juga berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi batu itu perlu segala sesuatu itu perlu gitu, lebih waktu yang lama, biaya yang lebih mahal. Kita juga dalam merespon firman Tuhan memang sulit untuk melakukan semua perintah Tuhan yang ada di Alkitab, ya. Tetapi kalau kita tekun, kita selalu rajin berdoa, kita melakukan buah-buah roh yang kita pahami, kita melakukannya dalam kehidupan kita, di dunia sosial kita tunjukkan bahwa kita itu benar-benar tahu tentang firman Tuhan, berbuah dalam perilaku kita. Nah, Tuhan Yesus menginginkan yang seperti itu. Bukan hanya pintar di mulut, hanya dalam perkataan, hafal semua, beberapa ayat dihafal. Bukan seperti itu. Tapi buahnya yang penting. Jangan mencuri. Ya, kita tidak boleh mencuri. Jangan berdusta. Ya, kita tidak boleh jangan berdusta gitu. Jangan hanya kita menjelaskan jangan berdusta. Berdusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kita tahu definisinya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu berdusta. Itu seperti contoh orang-orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita seperti itu, tapi kita paham tidak boleh mencuri, mengambil barang orang lain tanpa seizin. Ya, kita lakukan. Jangan kita mencuri, jangan kita mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau kita tahu, kalau kita paham berbohong itu adalah dosa, ya jangan. Katakan ya di atas ya gitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu juga menginginkan kita bijaksana dalam merespon setiap firman Tuhan yang kita dengar maupun yang kita baca setiap hari. Bijaksana adalah bertindak tepat pada waktunya. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan seperti saat ini, kita dengar, pikirkan akibatnya. Segala sesuatu tindakan kita ada akibatnya. Kita yang buruk yang kita lakukan, kita akan menerima sanksi, kita akan menerima konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Jadi sebelum bertindak, kita harus memikirkan apa dampaknya di kemudian hari, apa dampaknya bagi orang lain, apakah dampaknya itu positif atau negatif. Kita harus berpikir sebelum bertindak. Nah, sampai di situ firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita, memberkati hati kita, memberikan pemahaman lebih lagi tentang bagaimana kita merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sampai di situ kita kembalikan lagi kepada WL. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih ya Bu Leni atas firman yang telah dibawakan di chapel hari ini, pagi ini. Kiranya firman yang telah kita dengar bersama-sama ini boleh menjadi berkat senantiasa untuk anak-anak terkasih, untuk kita semua, dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama. Sekarang tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, semangat belajar ya, Tuhan Yesus memberkati.